Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, disertai dengan rasa beruntung, karena beruntung kita merasa bergembira. Yang kita gembirakan pada subuh hari ini, kita termasuk orang yang dipilih Allah sebagai penerima bantuannya. Kita dapat melakukan bermacam-macam ibadah pada pagi hari ini. Semuanya itu tidak bisa kita lakukan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna daripada la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita mengelakkan sesuatu yang tidak kita inginkan kecuali Allah yang menghindarkannya dari kita. Dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk melakukan kebaikan kalau bukan karena pertolongan Allah. Zikir ini hendaknya tidak hanya sekedar bacaan, tetapi harus menjadi pola pikir bagi kita. Semua zikir hendaknya begitu, bukan hanya membaca, tetapi harus menjadi karakter dalam kehidupan kita. Bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau membawa agama Islam untuk kita jadikan sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, agar hidup kita ini tidak habis sia-sia, tapi hendaknya hidup kita ini bermakna. Hidup kita ini modal untuk kita cari keuntungan sebanyak-banyaknya, yaitu bahagia yang tiada akhirnya, yaitu sorga. Kalau kita tidak hati-hati menggunakan hidup kita ini, maka penyesalan yang tiada akhirnya, yaitu neraka. Oleh karena itu, sekali lagi kita merasa beruntung dan merasa bergembira karena Allah menolong kita untuk berbuat baik. Karena banyak lagi orang yang tidak ada keinginannya untuk berbuat baik. Ada pula orang ada keinginannya tapi tidak kuat, kurang sehat. Ada orang yang ada keinginan dan sehat tapi tidak sempat, ada urusan yang lebih penting. Jadi kita ketiga-tiganya diberikan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, pagi hari ini yang akan kita pelajari lanjutan dari pelajaran tadi malam, yaitu ridho. Ridho Allah adalah yang paling tinggi. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridho dari Allah itu lebih besar dari sorga. Dijelaskan Allah dalam surat At-Taubah ayat 72, orang yang beriman dijanjikan Allah masuk sorga dengan segala fasilitas, kenikmatan, keindahan dalam sorga.
Tapi di akhir ayat itu ditutup Allah, wa ridwanum minallahi akbar. Keriduan daripada Allah lebih besar daripada sorga dan segala isinya. Tapi mendapat ridho Allah ini tidak mudah. Ridho Allah hanya bisa didapat dengan pola pikir yang positif, pola pikir yang baik, bukan dengan ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah Nabi Musa bertanya kepada Allah. Kata Nabi Musa, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amal. Apabila aku amalkan, engkau ridho kepadaku." Itu pertanyaan Nabi Musa sekaligus permintaan amal yang akan membuat kita diridhoi oleh Allah. Maka Allah menjawab, Musa, ridhoi fi ridhoka ala qadoi. Ridhoku terletak pada ridhomu menerima ketentuanku. Jadi bukan amal di sini, pikiran. Ridhoku Musa tergantung kepada ridhomu di dalam menerima ketentuanku. Kalau menerima nikmat, barangkali kita ini semuanya ridho. Dapat harta, ridho. Dapat sehat, ridho. Dapat pangkat, ridho. Dapat pekerjaan, ridho. Kalau dapat sakit, kalau dapat musibah, kalau di dalam petunjuk yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, ridho saya terletak kepada ridhomu menerima ketentuanku. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu ada pertemuan antara ulama-ulama sedunia, maka dalam acara itu salah satu acaranya adalah berdoa. Kita juga biasa demikian. Terakhir berdoa. Maka berdoalah salah seorang ulama besar yang terkenal sedunia, yaitu Hasan Basri. Ini dalam kitab tasawuf, Hasan Basri ini selalu termasuk merupakan suatu yang dibicarakan dan kata-katanya menjadi pelajaran. Berdoalah Hasan Basri ini. Di antara doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini biasa kita baca doa ini. Maka setelah berdoa, berkatalah salah seorang ulama besar juga, tapi perempuan. Apa katanya? Wahai Bapak, kalau bahasa kitanya ini, mereka berbahasa Arab. Apakah engkau tidak malu meminta kepada Allah dengan permintaanmu yang tadi? Lalu ditanya oleh Hasan Basri, kenapa saya malu meminta kepada Allah, minta ridho dan minta surga dan berlindung dari kemarahan Allah dan berlindung kepada Allah dari api neraka? Dijawab oleh ulama perempuan ini, namanya Rabi'atul Adawiyah. Apakah engkau sudah ridho menerima ketentuan Allah? Jadi engkau minta diridhoi Allah, apakah engkau sudah ridho menerima ketentuan Allah?
Jadi rupanya ridho Allah itu bisa didapatkan dengan ridho menerima ketentuan Allah. Dari malah ibarat marpike sarupo giot nanai pike dohot parpike. Malah balom pike oni balom ban parpike na ulang leto. Ibu apa? Ulang leto. Marpike balom parpike na balom. Jadi masih segala macam. Ada pike oni, jalaki parpike na sarupo. Jadi kalau marpike umpama na ridho Allah, memikat ridho Allah, parpike na ridho kepada ketentuannya. Untung tingkat tinggi mon, ngarong bebe digincat naik. Sedangkan apa dosa rugo, godangan nilainya ridho Allah. Madu kita cari toon na borngin. Dung cukup segala kesenangan di dalam sorga. Disapai Allah. Apakah kamu sudah ridho dengan apa yang kamu terima di dalam sorga? Maka orang sorga menjawab, sudah ya Allah. Apakah masih ada kekurangannya? Kata Allah, tidak ada lagi ya Allah. Maukah kamu aku berikan yang lebih dari itu? Dijawab oleh ahli surga, apakah masih ada yang lebih dari ini ya Allah? Dijawab oleh Allah, ada, kata Allah, yaitu aku berikan kepada kamu ridhoku. Jadi ridho itu lebih dari surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, tapi karena dia puncak, tentu latihannya pun puncak juga. Biasanya kalau besar yang ingin dicapai, latihannya juga besar. Sama dia umpamana dot angkatan yang tinggi umpamana Kopassus, tapi latihan na pitung ulo. Ningkalai payah, ningkalai dontong apa nga yung audodo, wida pinga unjung. Kalau ningkalai do, tentong ulo kemampuannya lain, di luar biasa, luar biasa. Ini ridho Allah. Jadi kalau hanya kita sebatas baru mencari surga, itu baru kualitas nomor 2. Nabi Isa alaihi salam, karena Nabi Isa ini orangnya yang suka berjalan-jalan, karena rumahnya pun tidak ada, orang rumahnya pun tidak ada, karena tidak ada orang rumahnya, anaknya pun tidak ada, mertuanya pun tidak ada, semuanya yang ada hanya ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Isa ini berjalan-jalan. Tiba-tiba dia bertemu dengan sekelompok manusia. Lalu dia bertanya, sedang ngapai kalian ini? Dijawab oleh manusia yang sekumpulan itu, kami sedang beribadah. Untuk apa kamu beribadah? Ingin masuk surga. Kata Nabi Isa, kalau begitu teruskanlah beribadah. Mudah-mudahan kamu nanti masuk surga. Tapi dia tidak mau duduk bersama mereka. Dia terus berjalan. Kemudian bertemu lagi dengan sekelompok manusia yang sedang beribadah juga. Ditanya oleh Nabi Musa, apa yang kamu lakukan? Dijawab oleh orang tersebut, kami beribadah. Kenapa kamu beribadah? Karena kami takut neraka. Takut kepada neraka, karena itu beribadah. Puasa, nanti kalau tidak puasa berdosa, masuk neraka. Sholat, sholat dia, karena kalau tidak sholat masuk neraka.
Dia tinggalkan mencuri, karena nanti kalau mencuri berdosa, masuk neraka. Jadi mereka lakukan kebaikan karena takut kepada neraka. Mereka tinggalkan kemungkaran-kemungkaran karena takut kepada neraka. Kata Nabi Isa, ya silahkan teruskanlah amalan kamu. Mudah-mudahan kamu diselamatkan Allah dari neraka. Tapi Nabi Isa tidak juga mau bergabung dengan mereka. Karena ini baru kualitas nomor 2. Kemudian lanjut Nabi Isa berjalan di suatu tempat, bertemu pula dia dengan sekelompok manusia sedang beribadah juga. Kurus, ada yang menangis. Lalu ditanya oleh Nabi Isa, apa yang kamu lakukan? Kata Nabi Isa, beribadah ya Nabi Allah. Lalu kenapa ini kurus dan ada yang menangis? Ditanya, dijawab oleh orang tersebut, rindu kepada Allah. Rupanya supaya menangis, rindu. Rindu dengan siapa? Rindu bertemu dengan Allah. Rindu kepada Allah. Ingin bertemu dengan Allah. Baru duduklah Nabi Isa bersama mereka. Itu baru yang paling tinggi, kualitas tinggi. Rindu, ingin bertemu dengan Allah. Roita pun menabiyari ulang marsu garina, ulang marsu hum soto marnyai sotik nang guna lomos siap konme BPJS banyak konna sulam mati apa Bapak-bapak, ibu-ibu, mereka itu yang mereka tunggu bertemu dengan Allah. Kan jauh bedanya pola pikir kita dengan mereka. Mereka ingin bertemu dengan Allah. Kalau kita takut bertemu dengan Allah, apakah mungkin kita bertemu dengan orang yang kita takut menemuinya? Apakah mungkin Allah memberikan ridhonya kepada orang yang takut bertemu dengan dia? Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi yang kuncinya orang yang diridhoi Allah, orang yang ridho menerima segala ketentuan Allah. Ini kajinya yang mudah ini, kalau pelaksanaannya baik-baik cepot dewi. Alah, baik-baik cepot. Anggo kaji naulu umode jo ruani ba manarimo nasude. Apakah ada orang yang bisa seperti itu, Ustaz? Zaman dahulu banyak. Di zaman khalifah banyak. Sahabat banyak. Qalilam minal akhirin. Golongan orang belakangan sedikit. Kenapa sedikit orang yang ingin bertemu dengan Allah enggan meninggalkan dunia? Enggan meninggalkan dunia karena dunia ini sangat indah pada zahirnya, tapi sangat buruk pada hakikatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dunia ondabo ahadon rancak gunung. Sundia rancak gunung, itengok daun deges. Kei batu si mana adong di sini gunung. Palai tengok daun deges, marfoto bagi adong karena gunung di belakang ni bang. Cina deges da gunung. Tapi coba ke itu gunungan, ada dong di sini 5 tok.
Alah lipat ina menek-menek nadi. Dari pena lain naik begu bagai hantu segala macam bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kita ingin meningkatkan ini, meningkatkan kualitas. Jangan puas hanya minta surga, jangan puas hanya berlindung kepada Allah dari neraka, tapi minta Allah ridho. Tetapi cara memintanya dengan pola pikir. Kita biasakan ridho menerima ketentuan Allah. Lalu bagaimana usahanya untuk mendapatkan pola pikir yang ridho menerima ketentuan Allah? Apa usahanya sebisa ridho? Insya Allah malam Selasa depan akan kita kaji. Kajina pada pengamalan na masing-masing. Apa terus dorang dona marlatih dope. Lo ibu-ibu bapak-bapak marlatih dope. Tapi pala indah kaji marlatih pengamalui baik. Kon teori na do perjolo binoto ilmuna baru binoto marlatih. Pala marlatih na sebagai teori. Dah jorai. Ipasan mentong sampai pakai teori marlatih hiba ilmu naik ima teori naik baru marlatih hiba sabutul nama nombok bana salah pengertian di baik sehingga latihan nape salah ahama diantara na umpamana musibah mentong latihan naik ipu Tuhan ilen Tuhan musibahin malatihan na pengertian musibah pe na salah dope bang Naita boto musibahi marnyae mago hartoni ba atau sesuatu na menyenangkan ima musibahi salah dei onya hado malam salah saun insyaallah. Mohon maaf atas segala kejanggalan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.